sampai dengan Rp200 juta. Selain itu, sanksi administrasi lainnya yaitu pabrik rokok dilarang menyimpan atau menyediakan pita cukai yang telah dipakai, kemudian menyimpan atau menyediakan pengemas rokok yang telah dipakai dengan pita yang masih utuh. Bagi pengusaha rokok yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai atau ancaman pidana minimal 1 tahun sampai dengan 5 tahun penjara. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Mari kita gempur peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, berbunyi rokok ilegal adalah rokok impor, rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis-jenis rokok ilegal meliputi rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya, serta rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya. Barang siapa yang jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau bisa menghubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. Dipancarkan dari Jalan Trunojoyo nomor 222 Pamekasan. Saya Pandu bersama dengan Anda edisi hari Jumat 22 Oktober 2021 dan hari ini bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Oke, seperti biasa kita pada sore hari ini ada tamu spesial yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan akan memberikan informasi terbaru untuk Tretan yang mana sudah hadir ada Pak Arif Rahmansyah, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Saya coba sapa. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Seger-seger ini. Habis mandi. Habis mandi, siap. Baik, yang kedua, ini tidak asing lagi bagi Tretan ada Pak Tesar Pratama, fungsional ahli pertama Bea Cukai Madura. Selamat sore Pak Tesar. Selamat sore Mas. Oke, belum makan Pak ya kok lemes ya? Sudah makan. Oh sudah. Makan malamnya aja yang belum. Baik. Tretan dua narasumber yang sudah hadir dari Bea Cukai Madura dan juga Diskominfo Kabupaten Pamekasan akan meluncing terkait dengan lomba video pendek yang mana ini se-Jawa Timur tahun 2021 di Kabupaten Pamekasan. Meskipun infonya sudah beredar kemana-mana, pada sore ini akan di-launching secara resmi oleh dua narasumber dan akan memberikan penjelasan secara detail. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Tretan yang mungkin sekilas sudah baca informasinya, ada yang tidak dipahami, boleh nanti bisa konsultasi langsung melalui nomor telepon seluler 0877 6222966, bisa juga kirim melalui WA di nomor yang sama. Baik, saya akan ke Pak Tesar mungkin terlebih dahulu sebelum ke Pak Arif terkait dengan tema kita kali ini yaitu launching lomba video pendek se-Jawa Timur tahun 2021 di Kabupaten Pamekasan. Pak Tesar, kalau boleh tahu ini sejauh mana terkait peredaran rokok ilegal sehingga perlu berbagai macam sosialisasi seperti adanya lomba ini? Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau cerita tentang rokok ilegal nih ya, baik. Di tahun 2016 telah dilaksanakan survei oleh Universitas Gadjah Mada, survei mandiri, di mana rokok ilegal tercatat di Indonesia itu di angka 12%, Mas. Baik. 12%. Kemudian di tahun 2020 itu dilakukan survei kembali oleh UGM juga, dan alhamdulillah
angka rokok ilegal di Indonesia itu turun, Mas. Baik. Turun di angka 4,86%. Artinya ini menunjukkan arah yang positif. Baik. Rokok ilegal mampu ditekan. Tentunya itu tidak lepas dari usaha-usaha pemerintah dengan berbagai upayanya. Salah satunya adalah memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat, yaitu dengan cara preventifnya. Nah, kemudian ada yang represifnya tentunya, yaitu yang memang nyata-nyata ada di masyarakat. Baik. Kami juga melakukan pemberantasan rokok ilegal dengan melakukan berbagai operasi, entah itu operasi pasar atau operasi di daerah-daerah yang memang memproduksi rokok ilegal. Nah, untuk yang lomba video pendek se-Jawa Timur ini merupakan salah satu inovasi yang luar biasa menurut kami. Oke. Karena ini dapat dibiayai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Di mana di dana hasil DBHCHT ini ada penggunaannya untuk bidang penegakan hukum. Nah, di bidang penegakan hukum memiliki satu poin, yaitu di sosialisasi ketentuan di bidang cukai kepada semua lapisan masyarakat. Nah, Baik. dengan cara-cara yang memang sudah ditentukan. Ada yang menggunakan media cetak, media elektronik, TV atau videotron ataupun radio, menggunakan media online ataupun menggunakan media-media lain yang dapat memberikan informasi ke masyarakat. Nah, ini termasuk salah satu inovasi di mana kalangan masyarakat ini kan jauh berbagai macam ya. Mungkin Betul. yang suka baca dia lebih ke media cetak. Yang suka menjadi atau melihat YouTube, dia lebih suka menjadi konten kreator mungkin, Betul. atau lebih senang menonton YouTube daripada menonton TV. Nah, lomba yang ini itu sangat menarik sekali menurut kami dan merupakan terobosan di Pamekasan. Di Pamekasan betul. ya, baik. Nah, ini berbicara lomba video pendek se-Jawa Timur tahun 2021 di Kabupaten Pamekasan, ini menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan, Pak Arif ya. Betul, bisa diberikan gambaran atau latar belakang lomba, kenapa kok muncul ingin mengadakan lomba seperti ini? Siap, terima kasih Mas. Kepada para pendengar suara Pamekasan dimanapun berada, perlu kami jelaskan terkait dengan apa ya sih yang melatar belakangi kita untuk mengadakan lomba video. Yang pertama begini Mas, kita tidak bisa menafikan zaman sekarang ini sudah serba cepat, zamannya adalah zaman digital entertainment dan lain sebagainya. Nah, dari itulah kita ingin menyentuh arah sana, karena zaman sekarang yang digital serba cepat dan entertainment, menghibur dan sebagainya, itu kami rasa dapat menyentuh banyak segmentasi di masyarakat. Nah, karena begini juga kalau kita sudah pasti tahu daya jangkau, karena kita di Kominfo ya, dan kita tahu daya jangkau bagaimana sosialisasi itu di media online, bagaimana sosialisasi di media cetak, radio dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini tidak ada satupun orang gitu. Insya Allah lah tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak lepas dari HP. Jadi semuanya HP minimal sekian jam itu sudah ada penelitian melihat informasi, kemudian lihat hiburan. Nah, dari situlah kita membawa terobosan untuk melakukan perlombaan video pendek atau film pendek terkait dengan sosialisasi stop rokok ilegal, begitu Mas. Baik, jadi tema umumnya ini adalah stop rokok ilegal seperti itu ya. Betul. Nah, kalau subtema sendiri ada tidak, Pak? Ada. Apa saja, Pak? Jadi tema besarnya adalah stop rokok ilegal. Nah, kemudian kita bagi menjadi beberapa subtema, itu dalam rangka untuk memudahkan para konten kreator. Subtemanya adalah dana bagi hasil cukai untuk kesejahteraan petani tembakau, kemudian untuk kesejahteraan buruh pabrik rokok, dana bagi hasil cukai untuk kesehatan, kemudian terkait dengan bagaimana kawasan industri hasil tembakau, karena nanti ada kawasannya sendiri, kemudian sosialisasi stop rokok ilegal secara umum. Nah, saran saya bagi para pendengar suara Pamekasan dimanapun berada yang tertarik, cobalah searching di webnya Bea Cukai, mau di Pamekasan, mau dimanapun lah. Nah, karena ini tingkat se-Jawa Timur dan se-Jawa Timur loh, se-Jawa Timur ya. Dan
Saya dapat informasi itu sebelumnya bahwasanya untuk lomba video ini terkait dengan stop rokok ilegal ini yang kedua sebenarnya setelah Solo tingkatnya nasional, Pamekasan tingkat Jawa Timur. Sebenarnya kami juga kemarin sempat studi ke beberapa kota besar yang pegang dana bagi hasil cukai di Sidoarjo, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Di sana saya mendapati Kabupaten Malang itu juga akan melakukan perlombaan ini. Cuma mungkin karena satu dan lain hal kita lebih dulu. Jadi kita bangga dong karena kita sudah siap gitu. Oke. Baik. Nah, bentuk kalau tadi latar belakang sudah dijelaskan, kemudian bentuk dari lomba video ini seperti apa, Pak? Apakah blog atau berbentuk film atau seperti apa, Pak? Ya, terkait teknis. Jadi ini teknis film pendek. Film bukan vlog. Kalau vlog itu bisa sendirian. Oke. Kalau ini butuh pemeran. Nah, jadi ini adalah film pendek dibagi 2 kategori. Kategori pelajar atau mahasiswa bisa tingkat bisa dari SMP sampai ke mahasiswa dengan dibuktikan tanda pengenal lah, terutama yang kemudian bisa perorangan bisa kelompok. Kemudian umum ini di luar itu. Kalau umum bersaing di pelajar mungkin gak wajar gitu. Jadi kita membedakan menjadi 2. Alhamdulillahnya kita sudah akomodir kedua kategori ini di dalam hadiah. Sudah kita masukkan. Jadi tidak ada hadiah di salah satu kategori yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sama. Oke. Nah, kemudian ini kan ada 2 kategori, ada pelajar dan umum. Umum di sini bisa dijelaskan secara detail, Pak. Dalam artian gini, mungkin ada sebagian di beberapa kegiatan lomba itu biasanya juga meskipun umum ada batasan-batasan. Contoh tidak berlaku bagi orang Diskominfo atau bea cukai. Nah, di dalam lomba ini sendiri seperti apa, Pak? Betul. Artinya kan ini menghindari konflik di kemudian hari kan gitu ya. Betul. Ini seperti apa, Pak? Jadi benar di bea cukai dan Kominfo sendiri terutama di bidang IKP itu tidak diperkenankan untuk mengikuti ini. Di luar Diskominfo monggo. Jadi ada dinas lain, dinas apa yang berhubungan monggo. Karena kita Diskominfo dan Cukai merupakan panitia dari kegiatan ini. Oke. Jadi sudah jelas ya kalau dari pihak bea cukai dan Diskominfo sendiri ini tidak boleh ikut di dalam kegiatan ini, seperti itu Pak Arif ya. Kalau saya boleh Pak Arif ya? Oh boleh. Meskipun berhubungan dengan Diskominfo boleh. Nah ini kan film pendek. Video pendek ya. Di dalam aturan pemeran sendiri nantinya apakah juga ada batasan Pak, misalnya tidak boleh melibatkan perempuan atau seperti apa? Kemudian masalah adegan, ini kan di sini ada pelajar nih. Kalau misalnya nanti ada pelajar yang merokok kan yang jelas sudah bertentangan ini, pelajar nggak boleh merokok. Ada tidak batasan-batasan atau batasan apa yang memang tidak boleh dilakukan dalam film ini? Jadi yang paling penting sebenarnya itu adalah di karya film ini tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan perundang-undangan. Misalkan kesusilaan, moral, kekerasan, sara. Nah, itu yang paling penting. Kemudian terkait dengan keseriusan, ide, teknik, kemudian pesan, kriteria itu yang paling banyak kita, paling dominan yang kita nilai. Jadi ide, penyampaian pesan dan teknik. Kemudian keseriusan. Jadi keseriusan begini, seperti tadi masa anak SMP mau merokok. Iya, betul. Karena di dalam pemeranan itu sudah kita bahas. Jadi kalau tidak boleh mengandaikan, misalnya kalau dia orang tua ya harus orang tua. Gitu ya. Tidak boleh anak SMP berpura-pura menjadi orang tua. Karena keseriusan itu juga kita nilai. Gitu. Nah, maka dari itu mulailah kreativitas itu diseriusi gitu. Meskipun SMP yang ikut gitu. Artinya di situ kalau memang butuh peran seorang perempuan harus perempuan yang dihadirkan ya. Betul. Tidak boleh seolah-olah gitu. Seolah-olah. Berarti ini nggak main-main ini Pak Arif. Betul. Iya. Nah, kemudian yang saya ingin tahu juga Pak Arif, ini masalah waktu ini kan tadi disinggung maksimal 5 menit ya. Ya betul. Sepengetahuan saya di beberapa event ini berbicara waktu terkadang juga menjadi hal perselisihan Pak Arif. Kalau misalnya ada nih video yang lebih 5 menit berapa detik, ini masuk
dapat dispensasi atau mengurangi penilaian. Biasanya kalau event-event itu ketika berbicara waktu, kadang itu wah luar biasa itu Pak Arif. Meskipun hanya 2 detik, itu kadang menjadi itu videonya lebih 2 detik loh, kok bisa lah. Sedangkan di sini maksimal 5 menit. Betul. Maksimum 5 menit di sini apa memang pure 5 menit atau kalau boleh kalau misalnya lewat lebih 5 menit ada toleransi atau mengurangi penilaian. Nah, ini juga mungkin kalau memang di dalam aturan itu tidak jelas mungkin diperjelas juga Pak Arif karena ini menyangkut film gitu ya. Oke. Berdasarkan beberapa kali rapat. Jadi ini adalah durasi maksimal. 5 menit titik 00. Jadi di luar bumper karena bumper kan kita yang menyediakan. Oke. Jadi di luar bumper film itu maksimal 5 menit titik 00. Oke. Dan semua pendaftaran ini tidak dipungut biaya, kemudian bisa perorangan dan kelompok yang pastinya wajib mendaftar. Kalau ngirim nggak daftar gimana ya? Oke. Baik. Kemudian lomba ini sendiri sudah dibuka mulai kapan dan sampai kapan ini Pak Arif? Ya. Lomba ini dibuka kemarin ya, tanggal 20 Oktober hingga tanggal 25 November. Jadi kurang lebih 35 hari. Jadi kita kan sudah berjalan 2 hari nih. Jadi monggo kepada teman-teman yang ingin berkarya, monggo. Jadi bisa daftar dulu, kemudian mengirimnya belakangan atau sekalian nanti mengirim sekalian daftar. Yang penting tanggal 25 November jam 12 siang wajib masuk. Oke. Jadi tidak ada misalkan saya jam 12 ngirim sebelum jam 12 tapi tidak diterima sama belum masuk karena jaringan dan sebagainya. Ya tidak bisa. Karena jam 12.00 kita sudah punya salinan siapa saja yang sudah masuk gitu. Bagi pengirim yang sudah mengirimkan karyanya sebelum itu, kami panitia akan segera mengupload di YouTube-nya Pemkab Pamekasan. Jadi kelebihannya adalah setiap orang yang kelompok konten kreator yang sudah selesai itu berpotensi untuk viewernya lebih banyak karena dia kan lebih dulu diupload gitu. Tapi belum tentu menjadikan dia pemenang gitu. Artinya viewer di sini tidak menjadi barometer juara Pak ya? Ya salah satu aja. Salah satu ukuran. Ya. Tidak mendominan gitu ya? Tidak dominan dan tidak boleh selama masa penjurian belum selesai. Kan rencananya tanggal 30 November kita sediakan panggung, kita akan umumkan, kita berikan hadiah, kita undang semuanya tanggal 30. Sebelum tanggal 30 tidak boleh diupload di media sosial yang bersangkutan atau kelompoknya tidak boleh. Baru setelah acara tanggal 30 baru boleh. Jadi tidak boleh diupload dalam artian begini, di IG-nya di tag, kemudian di YouTube-nya tidak boleh. Jadi hanya boleh disebarkan untuk mendapatkan respon sebanyak-banyaknya via WA misalkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lewat media sosialnya, di YouTube-nya, di IG-nya, di Facebook-nya, di-upload juga itu tidak boleh. Jadi mereka itu hanya sebatas ngirim linknya aja Pak linknya, ya, seperti betul, itu ya. Betul. Nah kalau misalnya ditemukan peserta yang upload juga, ini konsekuensinya apa ini Pak? Ini kan antisipasi juga gitu. Tapi mereka untuk mendapat respon yang baik juga, gaya-gayaan misalnya. Ini seperti apa Pak kalau misalnya ditemukan seperti itu? Jadi ada 2 Mas. Syukur-syukur kita akan temukan itu di sebelum acara penyerahan. Jadi itu langsung kita diskualifikasi. Apabila setelah penyerahan kemudian ada protes bahwa ini tanggal sebelumnya diupload di IG, Facebook atau YouTube yang bersangkutan, maka gelarnya kami copot dan kami minta untuk dikembalikan. Karena di persyaratan kami yang terakhir, ini di nomor 27. Jadi ketentuan kita untuk pemenang wajib menandatangani surat bukti keaslian karya dan pemindahan kekuasaan hak. Jadi intinya ini kan diberikan kepada kita. Baik. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa sebelum tanggal 30 tidak boleh. Setelah tanggal 30 kita kembalikan gitu, nggak apa-apa. Ya. Baik. Nah terkait penggunaan bahasa di dalam pemeranan ini seperti apa Pak? Bahasa yang digunakan? Jadi di sini
Nah, bahasa ini aturan nomor 11. Bahasa yang dapat digunakan adalah bahasa Indonesia, bahasa asing maupun bahasa daerah. Namun semuanya wajib menggunakan subtitle dalam bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa Korea karena kekinian nggak masalah. Bahasa Madura, bahasa Jawa. Tidak ada apa. Karena kan se-Jawa Timur. Betul, gitu. betul, mantap ini. Jadi ada dua hal yang didapat di sini. Mereka itu dapat memperkenalkan bahasanya masing-masing juga. Betul. Dan yang terpenting yaitu di dalam peredaran rokok ilegal itu kan seperti itu Pak ya. Betul. Baik, ini Pak Tesar merespon dari kegiatan lomba yang digagas oleh Diskominfo Pamekasan. Ini yang pertama di Jawa Timur. Bangga tidak Pak Bea Cukai Madura ini? Tentu. Atau seperti apa ini? Tentu Bea Cukai Madura atau Bea Cukai di Jawa Timur Di Jawa pasti Timur. bangga. Pasti bangga kepada Diskominfo Pamekasan yang telah lebih dulu melaksanakan programnya. Artinya programnya tidak terbatas sampai Pamekasan nih sekarang nih. Betul, tapi betul. se-Jawa Timur. Di mana menggait para konten kreator, anak-anak muda berbakat, baik itu pelajar ataupun umum untuk mengikuti lomba ini. Karena lomba ini sudah jelas nih, ini merupakan kampanye stop rokok ilegal. Stop rokok ilegal. Bantuan dari teman-teman konten kreator itu pasti sangat inovatif dan kreatif, sehingga menurut saya bisa menyasar banyak kalangan masyarakat. Bagi entah dia cara penyampaiannya, entah mungkin bagaimana dia membuat videonya itu menarik. Nah, itu membuat kami insya Allah pasti akan mendukung, Pak. Mendukung ya, baik. Nah, Pak Arif, cara untuk mengetahui kalau mereka itu benar-benar orang Jawa Timur ini dikuatkan dengan apa, Pak? Ya. Jadi di link pendaftaran itu jadi wajib menyerahkan KTP Oh, di sana. KTP. Ya, KTP. Jadi kalau KTP-nya di luar ya kami coret gitu terpaksa. Dan kami perlu menyampaikan bahasanya begini. Jadi kenapa kami kok berani-beraninya Kominfo Pamekasan se-Jawa Timur mengadakan lomba kan begitu. Betul. Terkait dengan hadiah lomba. Jadi kita total hadiah lomba yang kita siapkan adalah 63 juta rupiah. Itu dengan trofi, sertifikat dan ada souvenir dari kami, oleh-oleh khas Pamekasan. Dan masing-masing juara satu itu 10 juta rupiah. Sangat layak lah untuk tingkat Jawa Timur. Betul, bukan sangat layak, saya aja sudah harus pengen ikut gitu Pak. Iya. Oke. Nah kemudian ini mungkin bisa lebih didetilkan lagi juga Pak. Masalah kategori peserta ada pelajar umum. Mungkin terkait batasan usia kan pelajar itu kan bisa mungkin SD atau ini batasan-batasan usia mungkin ada juga di situ Pak. Ya. Jadi kami kemarin sudah membatasi bahwa untuk konten ini mulai dari SMP hingga mahasiswa. Jadi mahasiswa ya kalau setahu saya mahasiswa itu S1, S2, S3 begitu. Yang penting dalam kategori mahasiswa. Oke. Nah, cuma ya jangan ngecit lah, jangan curang kalau sudah tidak jadi mahasiswa ikut yang kategori umum. Nah, kemudian teman-teman bisa mendaftar di websitenya Kominfo Pamekasan, kominfo.pamekasan.go.id atau ke websitenya Realita FM. Oke. Radio Realita FM, bukan karena radionya pemerintah. Betul. Kalau mau langsung ya monggo istilah manual itu bisa di Radio Realita FM. Kemudian terkait dengan video nanti diberi logo Pamekasan Hebat dan logonya Bea Cukai di pojok kanan atas. Kemudian memberikan bumper di awal video. Kemudian logo dan video bumper bisa diambil di websitenya Pamekasan, Kominfo Pamekasan. Resolusinya Full HD. Full HD ya? Full HD ini 1080 kali 1920. Formatnya MP4 dan tidak boleh ada watermark manapun. Ya, jadi kemudian peserta wajib mengumpulkan thumbnail. Thumbnail itu kan cover depan. Betul. Nah, bagi yang nggak tahu thumbnail cover depan. Nah kemudian untuk alat yang digunakan ini apa handphone atau bebas? Bebas ya. Jadi kemarin sempat ada pertanyaan, Mas, kalau pakai HP itu harus diapresiasi lebih dong, karena dengan pakai HP kemudian kualitasnya lebih rendah misalnya, atau penerangannya, penangkapan cahaya dan sebagainya lebih rendah, itu pesannya juga dapat. Nggak gitu,
karena banyak kriteria kan yang kita nilai gitu. Betul. Karena kalau ingin betul-betul dapat bersaing, karena ini kan persaingan. Betul. Nah, jadi kita menggunakan cara yang maksimal gitu. Baik. Karena tapi ada juara harapan, ada jangan juara khawatir. Ada juara harapan 3 juta loh. 3 juta iya, ya Pak. Jadi harapan 1 2 3. Iya, 1 2 3. Wah, masih mendapat 3 juta. Iya. Oke. Nah, ini kan lomba event Jawa Timur besar ini, Pak. Artinya meskipun sifatnya memang terkesan wah cuma 5 menit ini gampang. Memang seakan-akan gitu, tapi saya rasa ini persaingannya yang luar biasa. Yeah. Di satu sisi peserta itu kadang ada yang mungkin juga minder. Ini paling nanti yang ikut dalam tanda kutip misalnya seandainya di orang Jawa Timur ini bisa Raffi Ahmad, bisa Pak Wong. Nah, ada tidak misalnya kalau ada konten-konten kreator di Jawa Timur yang memang sudah mereka kenal ikut juga misalnya? Ya. Atau seperti apa? Ya, boleh karena ini sifatnya kan terbuka Jawa Timur. Sebenarnya kan yang kita inginkan adalah satu pesan yang ada di dalam video itu betul-betul mewakili apa yang diinginkan oleh kita, nah, gitu. Jadi kepada para konten kreator sering-seringlah komunikasi dengan bea cukai terdekat. Oke. Terus kemudian begini, semakin banyak video yang dibuat itu akan semakin mewakili keadaan yang ada. Oke. Karena begini, karena perlombaan ini dibuat kan sebenarnya salah satu latar belakangnya juga begini. Kalau kita komunikasi tatap muka atau lewat lewat online, berita online atau cetak atau TV itu kadang tidak mewakili auranya yang diinginkan oleh kita Kominfo dan Bea Cukai. Nah, melalui video ini kadang harus pakai jokes, harus pakai bahasa yang lugas, tidak formal atau lain-lain sebagainya yang mewakili. Nah, yang menyentuh ini cara yang begini ini yang kita harapkan gitu. Kalau pakai harus nyewa konten kreator, wah berapa duit? 63 juta gak jadi apa-apa. Oke. Artinya memang menginginkan pesan tersampaikan. Betul. Kemudian berbagai macam cara mereka mensosialisasikan menurut mereka seperti itu ya. Tapi ini kan pemicu. Ya, betul. Bisa jadi tahun depan pemicunya lebih besar lagi. Oke. Nah, batasan pemain tidak ada, Pak ya? Tidak ada batasan pemain, hanya thumbnail tadi harus dikumpulkan, juga membuat sinopsis film yang dibuat, kemudian video yang dikirim duluan akan langsung di-upload di YouTube Pemkab Pamekasan, tidak boleh mengandung unsur sara, kemudian musik dan lagu, karya lainnya tidak boleh melanggar hak cipta, semuanya harus murni, original karya konten kreator tersebut, kemudian semua karya yang dikirim menjadi hak panitia untuk publikasi dan lain sebagainya. Panitia dapat menggunakan materi foto atau video karya seluruh atau sebagian dari peserta. Kemudian dilarang mengupload materi lomba yang dikirim di akun media sosial pribadi. Baik. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan tanggal 30 November 2021. Ya, jika ada perubahan maka akan diumumkan di media sosial penyelenggara kita gitu. Baik. Pak Tesar, secara umum ketika tadi juga sudah menjelaskan dan pastinya sudah dikonsultasikan terlebih dahulu nih dengan adanya lomba ini. Kalau dari Pak Tesar dengan adanya lomba ini harapan terbesarnya apa ini? Kan memang titik-titiknya stop rokok ilegal. Dari Cukai sendiri harapannya apa ini Pak melalui lomba ini? Oke, tadi memang untuk proses sampai lomba ini teman-teman Kominfo juga memang komunikasi dengan kami di Bea Cukai Madura. Penggunaan DBHCT ini kan nggak boleh sembarangan ya, sudah ada koridor-koridornya. Di mana koridor yang saat ini adalah kampanye atau membuat orang mengerti tentang cukai, tentang DBHCT, tentang manfaat DBHCT melalui lomba video pendek. Nah, Jawa Timur. Harapannya hal-hal yang disampaikan atau informasi yang disampaikan atau pesan yang mau disampaikan melalui video bisa nyampe ke masyarakat yang lebih luas. Baik. Yang lebih luas karena ini nanti akan ditampilkan melalui channel YouTube dari Pemkab Pamekasan, di mana kemungkinan yang ikut bisa ratusan, bisa jadi ratusan video yang akan di situ dengan berbagai hal menarik yang bisa diulik gitu kira-kira. Tadi ada DBHCT untuk petani tembakau, ada DBHCT untuk kesehatan. Nah,
kadang orang berpikir, oh, ternyata cukai itu juga bermanfaat untuk kesehatan. Mungkin ada yang nggak ngerti tentang hal itu. Nah, melalui video itu harapan kami bisa nyampe pesannya kepada masyarakat sehingga orang yang semula dia merokok yang, wah saya ngapain merokok yang berpita cukai atau yang resmi, kayaknya nggak ada manfaatnya. Nah, hal-hal yang seperti itu harapan kami bisa hilang dan mulai, oh sebenarnya cukai itu kembali ke kita juga, kembali ke masyarakat juga dalam bentuk DBH CHT dengan program-program yang banyak. Ada yang menyentuh petani tembakau, ada yang menyentuh ke buruh pabrik rokok, ada yang menyentuh ke masyarakat yang mungkin memang tidak merokok. Nah, itu hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat secara langsung, kira-kira kayak gitu. Baik, dan Tretan, sebelum saya melanjutkan perbincangan dengan beliau, karena juga masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, dan Tretan juga boleh kalau misalnya ada penjelasan yang ingin ditanya, dikonsultasikan nanti ya di nomor telepon 087776229966. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama yang saya hormati, teman-teman Forkopimda, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pak Camat dan teman-teman Forkopimka, Pak Kades, seluruh masyarakat Pamekasan yang sangat saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, kebahagiaan yang luar biasa. Pamekasan mendapatkan amanah sebagai tuan rumah MTQ ke-29. Syukur yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja luar biasa menyambut para tamu dengan riang gembira sebagai wujud turunan dari syukur atas kepercayaan pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada kita Pamekasan dalam melaksanakan MTQ ke-29. Mudah-mudahan pelaksanaan MTQ yang sebentar lagi akan kita laksanakan, target pemerintah Kabupaten Pamekasan dan kita semua ada 4 sukses yang ingin kita laksanakan. Yang pertama adalah sukses pelaksanaan MTQ, baru kemudian yang kedua sukses protokol kesehatan, yang ketiga sukses mendorong ekonomi dengan laju barang UMKM yang bisa terjual banyak di arena MTQ. Yang keempat adalah sukses membangun atmosfer Qur'ani di Kabupaten Pamekasan. Atmosfer Qur'ani sebagai bagian dari spirit kita semua, yang sebelumnya kita mulai dari beasiswa santri. Kita bekerja sama dengan mitra pesantren-pesantren bagi anak-anak kita yang tidak mampu, yang ingin menghafalkan Al-Quran, ingin berprestasi, kita kirim ke pesantren-pesantren. 4 hal inilah yang kemudian menjadi bagian dari target MTQ. Ayo kita sambut bareng-bareng dengan penuh syukur dan bangga bahwa Pamekasan menjadi tuan rumah MTQ Jawa Timur ke-29. Untuk kemudian bisa sukses bersama-sama, mohon doanya dari para alim ulama, mohon dukungan dari semua elemen bahwa MTQ dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan mendorong ekonomi yang maju, baru kemudian pelaksanaannya sukses dan atmosfer Qur'ani di kabupaten ini bisa terbangun dengan baik. Bangga dan ayo kita sukseskan MTQ ke-29 di Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrut Tamam, Bupati Pamekasan, mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mensukseskan MTQ ke-29 Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan dari tanggal 2 hingga 11 November 2021. Kita memiliki target MTQ di Kabupaten Pamekasan, sukses pelaksanaan dan prestasi, sukses ekonomi, sukses pelaksanaan protokol kesehatan, sukses menguatkan pondasi amaliyah Qur'ani di Kabupaten Pamekasan. Mengajak kepada kita semua untuk mengikuti vaksinasi secara benar serta melaksanakan protokol kesehatan yang benar. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Ayo bareng-bareng kita sukseskan MTQ ke-29 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan. Mari kita gempur peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, berbunyi rokok ilegal adalah rokok impor, rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis-jenis rokok ilegal meliputi rokok tanpa dilekati pita cukai
atau rokok polos, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya, serta rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya. Barang siapa yang jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau bisa menghubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. Sudahkah pengusaha pabrik rokok memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPP BKC)? Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Jungto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, di mana disebutkan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik rokok wajib memiliki izin berupa NPP BKC. Adapun sanksi bagi yang tidak memiliki izin tersebut adalah sanksi administrasi berupa denda Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta. Selain itu, sanksi administrasi lainnya yaitu pabrik rokok dilarang menyimpan atau menyediakan pita cukai yang telah dipakai, kemudian menyimpan atau menyediakan pengemas rokok yang telah dipakai dengan pita yang masih utuh. Bagi pengusaha rokok yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai atau ancaman pidana minimal 1 tahun sampai dengan 5 tahun penjara. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Masih Anda simak program sore yang pastinya saya masih bersama dengan Pak Tesar, kemudian Pak Arief, launching lomba video pendek dengan tema besarnya Stop Rokok Ilegal. Dan ini se-Jawa Timur di tahun 2021 digagas oleh Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Tadi Pak Arief juga sudah menjelaskan secara detail latar belakang, kemudian terkait dengan kategori lomba dan teknis dan lain sebagainya. Nah, ini Pak Arief, saya ingin tahu kenapa lebih memilih ke anggap dalam ini bentuk film, kenapa kok tidak bentuk jingle saja misalnya. Ini kenapa kok lebih memilih kepada pembuatan filmnya Pak Arief? Artinya bentuk film video ini. Kok bukan jingle misalnya jingle ini. Ini gimana Pak Arief? Ya, karena kecenderungan kita melihat masyarakat sekarang, anak-anak muda itu condong untuk membuat konten gitu, jadi konten mereview atau lain sebagainya, bikin adegan dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kami pikir hal-hal yang seperti itu yang perlu kita akomodir karena pada umumnya begitu. Sebenarnya sih single gak kepikiran baru sekarang karena jenengan yang jingle itu ya. Ya. Jadi memang di Kabupaten Malang itu ada jingle dan desain grafis malah. Jadi kami karena mungkin seperti jingle itu butuh peralatan yang lebih banyak lagi gitu. Jadi perlu sewa dan sebagainya. Saya pikir untuk video ini film pendek ini sangat masuk akal. Ada lagi masukan tahun depan. Ini juga sedang kita pikirkan serius sih gitu, yaitu TikTok. Lah itu lebih sederhana lagi, lebih sempit lagi, hanya 30 sampai 1 menit. Nah, tapi tahun depan kita lihat respon tahun ini bagaimana, mungkin tahun depan kita juga bisa lebih meningkat lagi. Intinya kalau di pikiran saya begini, Pak. Jadi upaya promosi ini adalah upaya bagaimana, betul kata Pak Tesar tadi, untuk menekan bagaimana rokok ilegal ini di Indonesia sudah tidak ada lagi. Intinya kita mengedukasi pabrikan yang ilegal, kita dorong untuk bisa menjadi legal dan bisa juga sukses gitu. Jadi di dalam video ini juga pesan itu juga bisa ditangkap sama konten kreator, karena menjadi legal itu juga bisa sukses gitu, bukan karena ilegal dan banyak hasilnya juga pas terus-terusan ilegal. Legal pun bisa sukses, dan itu kita dorong untuk mengedukasi terutama para juragan-juragan ini. Baik.
Nah, kemudian berbicara lagi masalah properti ini, Pak. Tadi kan juga sudah rinci ya dijelaskan oleh Pak Arief beberapa batasan. Nah, kalau misalnya mereka membutuhkan properti di situ harus menampilkan memegang bungkus rokok misalnya. Ini bagaimana solusinya? Apakah mereka boleh memegang produk rokok yang memang rokok ini benar-benar ilegal atau seperti apa, Pak? Misalnya. Kalau bisa kan ditutup labelnya. Ya, jadi kan seolah-olah rokok jangan ditampilkan. Kan kita kalau bisa tidak menyinggung gitu. Dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan terkait dengan merek. Jadi ya kan pasti akan ada yang mengklaim dan lain sebagainya. Jadi lebih baik rokoknya itu ditutup gitu. Itu pertanyaan bagus. Oke. Jadi peserta yang nantinya sudah mendaftar atau belum mendaftar, jadi intinya sering komunikasi dengan panitia ya Pak Arief. Ya, sering komunikasi. Jadi apa yang batasan-batasan yang tidak dimengerti ditanyakan gitu ya, lebih detail ya, agar tidak kecewa di kemudian hari. Betul. Kan, gitu ya. Kemudian sering curhat lah sama bea cukai. Betul. Ya, kan kontennya terkait dengan cukai gitu. Oke. Nah, ini Pak Arief, kalau saya boleh tahu, kalau misalnya setiap peserta, baik itu perorangan ataupun kelompok, mengirimkan lebih dari satu video, boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Itu sudah kemarin pertanyaannya ada. Boleh. Mau syuting di indoor, outdoor boleh. Cut to cut atau langsung boleh. Intinya ada beberapa penilaian yang kita nilai. Selain dari like, viewer banyak, kemudian ide, kemudian teknis, kemudian keseriusan, kemudian pesan, itu yang kita nilai gitu. Banyak hal yang kita nilai. Nilainya itu yang paling utama ya. Yang paling utama adalah pesan. Pesan ya. Pesan itu nyampe. Tidak melihat siapa yang memerankan di situ ya Pak Arief ya. Betul. Tapi keseriusan kan masuk. Iya, dalam boleh yang kata saya di awal itu Pak Arief. Wah, ini pasti nanti yang ikut para konten kreator yang memang sudah sering muncul kan gitu. Artinya bukan ke sana tidak menjadi hal yang gitu ya. Kita merasa terhormat apabila ada konten kreator yang tingkat Jawa Timur bisa ikut di acara ini. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya video itu pernah ikut atau dilombakan di lomba-lomba yang lain, ini gimana Pak Arief? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh, karena kan sebelumnya tidak boleh pernah diupload. Oke. Tidak boleh pernah diupload. Jadi harus original. Oke. Nah, juri lomba saya ingin tahu ini juga Pak Arief. Nanti melibatkan siapa orang ini? Siapa Jadi saja gitu jurinya ya? ada 10. Jurinya ada 10 termasuk dari Bea Cukai, Kominfo, Bapak Bupati sendiri kita akan minta, mudah-mudahan beliau berkenan. Kemudian ada budayawan, kemudian ada seniman, kemudian ada memang konten kreator, kemudian dari Kominfo itu termasuk ASN ya, sipil ya. Ya intinya itu. Lebih banyak ke konten kreator, seniman, budayawan, kemudian konten kreator, seniman, budayawan, dosen juga ada. Secara ini bahasa mungkin seperti itu juga ya. Oke. Betul. Artinya peserta yang ingin ikut di lomba ini tidak usah khawatir nih. Masalah penilaiannya kan gitu Pak Arief. Dari semua unsur memang sudah dipersiapkan. Karena Diskominfo dan Bea Cukai tidak main-main ya Pak Arief ya. Anggarannya gede ini. Berapa lagi Pak Arief ini hadiahnya? Hadiahnya total 63 juta rupiah plus trofi, sertifikat dan souvenir. Oke, baik. Dan ada tambahan ini Pak Tesar terkait dengan masalah Bea Cukai sendiri atau mungkin secara umum masalah lomba ini, dipersilakan Pak Tesar. Oke, teman-teman yang mau ikut lomba video tadi disebutkan sama Pak Arief harus wajib ngintip di Bea Cukai Madura. Kami memiliki media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan untuk IG tersendiri itu di @beacukai_madura. Dan di situ informasi tentang kegiatan, baik itu kegiatan berhubungan dengan cukai, kegiatan yang berhubungan dengan DBH-CHT, kami selalu posting. Artinya di dalam postingan kami bisa jadi ada informasi yang akan bisa bermanfaat untuk para konten kreator dalam menuangkan idenya, gitu kira-kira kayak gitu. Dan ini kita jadi kecipratan juga ikut ada event lomba video, teman-teman juga bisa share atau bisa melihat atau bisa like di IG kami ataupun di Facebook kami Bea Cukai Madura. Tentunya yang disampaikan
untuk stop rokok ilegal tidak boleh lepas dari itu. Sudah ada koridor-koridornya dari Pak Arief nih. Udah banyak nih koridornya dan teman-teman harus memastikan saat mengikuti lomba harus mematuhi semua hal yang telah diatur. Kayak bumper tadi, nggak boleh lebih dari 5 menit di luar bumper. Nah, itu harus hal-hal kecil seperti itu harus dipahami oleh teman-teman para calon peserta gitu. Oke. Jadi durasi waktu video 5 menit itu tanpa bumper seperti itu ya? Tanpa bumper. Tanpa bumper ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan properti yang lain seperti apa tadi watermark semuanya disiapkan panitia Pak Arif ya? Disiapkan panitia. Nanti berangsur-angsur kan nggak mungkin diumumkan sekarang langsung langsung ngirim sekarang. Wah, luar biasa ini. Keren kayaknya kalau ya. Oke. Akun YouTube yang nanti akan mengunggah video peserta lomba ini yaitu Pemkap ya? Pemkap Pamekasan. Jadi memang YouTube-nya baru dan kita aktifkan mulai dari sini. Jangan lupa subscribe. Oh iya betul. Biasanya kalau lomba kan ada kayak gitu, jangan lupa subscribe. Kita sebenarnya akan di YouTube itu akan membuat konten terkait dengan ini. Nanti bisa disimak dari YouTube-nya Pemkap terkait dengan teknis atau pertanyaan-pertanyaan seputar ini. Nanti tinggal disimak lah di itu ya. Iya. YouTube-nya Pemkap Pamekasan ya. Betul. Itu logonya apa Pak Arif? Logonya Pemkap. Jadi ketika ngetik Pemkap Pamekasan memang hanya akun itu yang muncul, nggak ada yang lain ya? Nggak ada yang lain. Nanti di pengaturan itu kan ada orang, ada lagu dan lain sebagainya itu nanti tinggal dibuka pengaturannya channel gitu, channel. Jadi kalau sudah tulis Pemkap Pamekasan kemudian dipilih pengaturannya channel itu nanti channel aja yang keluar bukan video-video gitu. Oh gitu ya, oke. Nggak, maksudnya saya tanya lebih detail. Biasanya kan banyak channel ini, artinya kesamaan nama channel gitu, bukan banyak channel. Insya Allah kalau ngetik kemudian pengaturannya masuk ke channel, insya Allah nggak bingung sudah ada. Tapi kalau tidak diatur masuk ke channel biasanya ketutupan sama video gitu. Channelnya nggak kelihatan karena kita masih sudah ada, intinya masih baru baru ini. Kalau ketika misalnya di YouTube ngetik Pandu Official itu banyak yang muncul gitu ya? Punya saya itu. Ini bukan promo Pak Arif, hanya konsultasi aja. Baik, ada tambahan informasi lagi Pak Arif karena mungkin juga waktu yang batasi kita. Oke, ada tambahan informasi lagi atau kesimpulan dari sosialisasi atau launching kali ini, dipersilakan Pak Arif. Kami mendorong dan merasa terhormat, merasa senang sekali kalau semua teman-teman baik dari kalangan pelajar dan umum bisa ikut acara ini sebagai entah ini sebagai ajang coba-coba atau memang serius. Monggo, kita sangat mengapresiasi ini dan kita undang semuanya yang ikut di Kabupaten Pamekasan. Nanti kita akan buka panggung besar di sana. Kita sudah mengetahui bersama beberapa kali Pemkap mengadakan kegiatan tuh standarnya sangat bagus menurut saya, sangat bagus. Ada LED big screen, kemudian ada kita juga akan mendatangkan artis nasional. Artis nasional kelas A yang kita sedang lobby nih, kelas A. Dari Jawa Timur. Saat ini nanti penyerahan hadiah Pak Arif ya? Ya, penyerahan hadiah. Mantap. Ada ditambah lagi juga. Pak Arif, kalau pemenangnya dari luar Madura ditambah transport mungkin. itu masukan yang mungkin tahun depan mungkin. Artinya masuk ke ini anggaran tahun depan Pak Arif ya? Oke. Ini pemanasan dulu habis pandemi. Baik. Mudah-mudahan nanti atau tahun depan responnya bagus, Bupati juga responnya bagus, bisa piala bergilir ini. Amin. Mudah-mudahan begitu. Baik, dari Pak Tesar paling terakhir Pak Tesar. Oke, kami mendukung penuh programnya dari Diskominfo Pamekasan sebagai salah satu pemanfaatan DBHCHT di bidang sosialisasi karena hal ini memiliki segmen sendiri dan segmennya sangat-sangat luas dan sangat-sangat mampu diterima oleh masyarakat, utamanya masyarakat yang kaum milenial dan harapannya pesan-pesan yang disampaikan oleh rekan-rekan konten kreator bisa nyampe ke para pendengarnya atau para yang menonton videonya nantinya. Mungkin itu dari Bea Cukai Madura dari saya. Baik, terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Tesar sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian talkshow sore ini. Saya Pandu yang bertugas mengucapkan terima kasih.
Halo, saya Ferry Salim, Duta Nasional UNICEF. Saat ini semakin banyak anak kembali ke sekolah. Namun di tengah pandemi COVID-19, protokol kesehatan harus diterapkan agar semuanya tetap sehat dan selamat. Anak-anak, siapa yang ingat cara mencegah penularan COVID-19? Pakai masker dengan benar di sekolah. Betul, Budi. Ada lagi? Jaga jarak di dalam dan di luar kelas. Dan menjauhi kerumunan, Bu. Cuci tangan dengan sabun sebelum masuk dan setelah keluar kelas. Bagus. Apalagi yang harus dilakukan sebelum masuk ke dalam kelas? Periksa suhu badan. Benar. Dan kalau merasa kurang sehat, tidak perlu ke sekolah. Dengan mengikuti protokol kesehatan, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Bersama, kita bisa atasi pandemi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KPCPEN) dan